Kembali bersama kami dalam IDX Session Closing. Pemirsa, tren deflasi beruntun yang dicatatkan Indonesia berakhir pada Oktober 2024, di mana Badan Pusat Statistik melaporkan Indonesia mencatatkan inflasi sebesar 0,08% secara bulanan. Adapun kelompok pengeluaran penyumbang inflasi bulanan terbesar, yakni perawatan pribadi dan jasa lainnya, dengan andil inflasi sebesar 0,06%. Badan Pusat Statistik mencatat pada Oktober 2024 terjadi inflasi sebesar 0,08% secara bulanan. Dengan demikian, Indonesia mengakhiri tren deflasi selama 5 bulan beruntun sejak Mei 2024. Sementara itu, inflasi secara tahunan tercatat sebesar 1,71% dan inflasi tahun kalender sebesar 0,82%. Pada Oktober 2024, terjadi inflasi sebesar 0,08% secara bulanan atau terjadi kenaikan indeks harga konsumen dari 105,93 pada September 2024 menjadi 106,01 pada Oktober 2024. Sementara itu, secara year on year terjadi inflasi sebesar 1,71%, dan secara tahun kalender atau year to date terjadi inflasi sebesar 0,82%. Inflasi bulan Oktober 2024 ini mengakhiri tren deflasi yang terjadi sejak Mei 2024. Kelompok pengeluaran penyumbang inflasi bulanan terbesar adalah perawatan pribadi dan jasa lainnya, dengan inflasi sebesar 0,94%. PLT Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, secara bulanan, indeks harga konsumen mengalami kenaikan dari 105,93 pada September menjadi 106,01 pada Oktober 2024. BPS menjelaskan kelompok pengeluaran penyumbang inflasi bulanan terbesar adalah perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan inflasi sebesar 0,94% dan memberikan andil inflasi sebesar 0,06%. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, kali ini kita akan ulas mengenai catatan deflasi ataupun inflasi Indonesia yang kemarin sudah diumumkan oleh Badan Pusat Statistik. Pemirsa, di mana Indonesia mengakhiri deflasi 5 bulan secara beruntun sejak Mei 2024 lalu dengan inflasi yang tercatat sebesar 0,08% secara bulanan pada Oktober 2024. Adapun penyumbang inflasi bulanan terbesar utama pada bulan Oktober berasal dari kelompok makanan, perawatan pribadi dan jasa lainnya, dengan inflasi sebesar 0,94% dan memberikan andil inflasi sebesar 0,06%. Komoditas yang dominan mendorong inflasi pada kelompok ini adalah emas perhiasan yang memberikan andil inflasi sebesar 0,06%. Secara bulanan berdasarkan komponen, pemirsa, inflasi yang terjadi pada Oktober lalu sebesar 0,08% didorong oleh inflasi komponen inti sebesar 0,22% dengan andil inflasi 0,14%. Adapun secara tahunan, Badan Pusat Statistik melaporkan inflasi tahunan sebesar 1,71% pada Oktober 2024. Inflasi tahunan Oktober 2024 lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya dan bulan yang sama pada tahun 2023 silam. Kelompok pengeluaran yang memberikan andil terbesar yakni kelompok makanan, minuman, dan juga tembakau. Sedangkan bila dilihat menurut komponen, tercatat seluruh komponen mengalami inflasi tahunan pada Oktober 2024. Yakni komponen inti mengalami inflasi tahunan 2,21%, di mana komponen ini memberikan andil inflasi terbesar dengan andil inflasi terbesar sebesar 1,42%. Ya, sementara itu pemirsa, di tengah capaian ataupun catatan inflasi pada Oktober kemarin, ternyata deflasi masih terjadi di sejumlah komoditas, diantaranya BBM non-subsidi. Lantas seperti apa deflasi yang terjadi pada komoditas ini? Berikut informasinya. Badan Pusat Statistik mencatat harga BBM non-subsidi telah mengalami deflasi selama 2 bulan berturut-turut. Hal ini seiring dengan kebijakan Pertamina yang menurunkan harga BBM non-subsidi. Diketahui Pertamina memang menurunkan harga non-subsidi pada September dan Oktober 2024. Harga BBM non-subsidi yang turun mencakup Pertamax, Pertamax Green, Pertamax Turbo, Dex Lite, dan Pertamina Dex. Komoditas yang dominan mendorong deflasi kelompok ini adalah bensin dan tarif angkutan udara
yang memberikan andil deflasi masing-masing sebesar 0,06% dan 0,01%. Untuk komoditas bensin, deflasi sudah terjadi selama 2 bulan berturut-turut. Hal ini tentunya seiring dengan penyesuaian harga BBM non-subsidi yang dilakukan oleh Pertamina dan sejalan dengan tren penurunan harga minyak di pasar global. Pada Oktober 2024, BPS mencatat kelompok transportasi mengalami deflasi dengan andil deflasi 0,06%. Kelompok ini sendiri masuk dalam kelompok yang meredam inflasi pada periode Oktober. Sementara itu, komoditas yang dominan mendorong deflasi kelompok tersebut adalah bensin dan tarif angkutan udara dengan andil masing-masing 0,06% dan 0,01%. Tim Liputan IDX Channel. PLT Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan dari 38 provinsi yang disurvei ataupun yang dianalisa oleh BPS, sebanyak 28 provinsi mengalami inflasi dan 10 provinsi lainnya mengalami deflasi pada periode Oktober 2024. Ya, inflasi tertinggi terjadi di Maluku dengan capaian 0,65% secara month to month, sementara deflasi terdalam terjadi di Maluku Utara sebesar 1,05% month to month. Dan terkait deflasi, pemirsa, daerah yang mengalami deflasi diantaranya Aceh sebesar 0,08%, kemudian Bengkulu 0,09%, Papua Barat Daya 0,15%, Kalimantan Timur 0,15%, Sulawesi Tenggara 0,17%, kemudian Kepulauan Bangka Belitung 0,18%, Gorontalo 0,57%, kemudian Papua Barat, Papua Pegunungan dan juga Maluku Utara. Provinsi-provinsi tadi tercatat masih mengalami deflasi pada Oktober kemarin. Adapun pemirsa, sebelumnya ekonom juga memperkirakan bahwa pada Oktober 2024 akan terjadi inflasi setelah 5 bulan sebelumnya Indonesia mencatatkan deflasi 5 bulan beruntun sejak Mei 2024. Salah satunya yang menyatakan ataupun memperkirakan akan terjadi inflasi yakni ekonom Bank Danamon, Hosiana Evalita Situmorang, yang menyatakan tidak berlanjutnya deflasi karena tidak terlihat ada major factor yang mengalami penurunan harga. Ia juga mengatakan bahwa pemerintah harus tetap menjaga daya beli agar stabilitas inflasi tetap terjaga. Dan upaya ataupun ikhtiar tersebut dilakukan dengan menjalankan kebijakan yang tentunya bisa menjaga daya beli masyarakat. Dan seiring dengan hal tersebut, pemirsa, Menteri Dalam Negeri juga mengungkapkan bahwa pemerintah dalam hal ini Presiden terus berkomitmen dalam upaya pengendalian inflasi di Indonesia. Lantas seperti apa komitmen pemerintah dalam hal tersebut? Berikut kita simak informasinya. Dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah tahun 2024, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membeberkan komitmen Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas harga barang serta jasa. Ia mengakui dalam berbagai kesempatan, Presiden menekankan agar upaya pengendalian inflasi terus digalakan. Beliau menyampaikan kepada saya untuk inflasi agar rapat inflasi mingguan diteruskan. Dan saya sudah menyampaikan kalau nggak ada perintah berhenti, kita akan lanjutkan terus. Untuk menjaga inflasi. Beliau menyampaikan pengendalian inflasi, pengendalian harga barang dan jasa, agar tidak memberatkan masyarakat, sangat penting. Sementara itu dalam konteks pengendalian inflasi, Tito Karnavian mengatakan Kemendagri telah menggelar rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah sejak tahun 2022. Saat itu Presiden meminta agar penanganan inflasi dilakukan seperti pengendalian COVID-19. Dengan pengendalian tersebut, data inflasi di daerah dapat diketahui secara real. Tim Liputan IDX Channel. Ya, inflasi sendiri pemirsa tercatat pada Oktober 2024 ini secara tahunan atau year on year sebesar 1,71%. Inflasi ini tercatat lebih rendah bila dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 1,84% year on year. PLT Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan inflasi pada Oktober 2024 secara tahunan merupakan inflasi terendah sejak November 2021.
Ya, jika kita tadi mendengarkan komitmen dari pemerintah dalam upaya pengendalian inflasi, pemirsa, ini juga Bank Indonesia selaku otoritas moneter mengatakan bahwa inflasi Indonesia tetap terjaga pada Oktober 2024, didukung oleh konsistensi kebijakan moneter dan eratnya sinergi pengendalian inflasi antar pemangku kepentingan. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Denny Prakoso mengatakan, inflasi yang terjaga tersebut merupakan hasil dari konsistensi kebijakan moneter serta eratnya sinergi pengendalian inflasi antara Bank Indonesia dan juga pemerintah pusat dan juga daerah dalam tim pengendalian inflasi pusat dan daerah melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan di berbagai daerah. Ia pun menyatakan bahwa inflasi indeks harga konsumen pada Oktober 2024 tetap terjaga dalam kisaran Bank Indonesia, sasaran 2,5% plus minus 1%. Dan kedepannya Bank Indonesia juga meyakini bahwa inflasi di Indonesia akan tetap terkendali dalam kisaran sasaran 2,5 plus minus 1% baik pada tahun 2024 dan juga di tahun 2025. Ya pemirsa, seiring berakhirnya tren deflasi di Oktober 2024, kita harapkan memang daya beli masih akan terus diupayakan untuk mengalami peningkatan agar kemudian kita tidak lagi terjebak dalam deflasi yang memang dikonotasikan dengan pelemahan daya beli sekaligus penurunan harga secara berkelanjutan. Kita harapkan memang inflasi yang terkendali, inflasi yang terjaga masih mampu dapat dicapai dengan berbagai upaya baik tadi otoritas fiskal dalam hal ini pemerintah dan juga otoritas moneter dalam hal ini Bank Indonesia sehingga akhirnya kestabilan secara makro ataupun secara agregat juga dapat terjaga dengan baik dan juga kita harapkan ke depannya BPS juga bisa terus memantau dan memberikan laporan-laporan terkait dengan bagaimana perkembangan dari pengendalian inflasi di berbagai daerah apakah kemudian cukup efektif atau tidak agar kemudian bisa menjadi evaluasi bagi pemerintah.